Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah, sirri wa sirri, sirri fi syarrilah Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassairu. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan menanggapi satu pertanyaan dari saudara-saudara kita tentang sholat daim. Beliau bertanya, apa itu sholat daim dan bagaimana mengerjakannya. Insya Allah saya akan tanggapi karena ini penting sekali. Apa itu sholat daim? Kita bicara dulu sholatnya. Yang saya paham tentang sholat adalah menyaksikan Allah. Sholat itu saudara menyaksikan Allah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, as-salatu lisyikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tapi tidak mungkin kita bisa mengingat Allah tanpa menyaksikan. Sekali lagi, sholat itu sebenarnya menyaksikan Allah. Kita harus menyaksikan Allah di dalam setiap gerak. Subhanallah. Kalau boleh saya jujur, sholat itu menyaksikan Allah, membaca Al-Quran menyaksikan Allah, puasa menyaksikan Allah, ibadah haji menyaksikan Allah. Tapi banyak yang melakukan ini tidak menyaksikan Allah. Itulah sebabnya di dalam rukun Islam, dasarnya apa? Pondasinya apa? La ilaha illallah. Mari kita fahami betul-betul saudara. Sholat itu menyaksikan Allah. Maka dikatakanlah dalam Al-Quran, as-salatu lisyikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Bisakah kita mengingat tanpa mengenal sesuatu, tanpa menyaksikan sesuatu, tanpa melihat sesuatu? Tidak bisa. Itu hanya ingatan-ingatan palsu saja. Ketika kita tidak melihat, tidak menyaksikan, itu hanyalah ingatan palsu. Sekali lagi, sholat itu menyaksikan Allah. Sekarang kita bicara masalah daim. Daim itu makna terus menerus.
Jadi kalau kita gabung dua kata ini, artinya menyaksikan Allah terus menerus di dalam setiap saat. Menyaksikan Allah terus menerus dalam setiap keadaan. Subhanallah. Salat daim ini sebagian orang mengatakan salat diam, bukan salat diam. Karena setiap gerak itu menyaksikan. Setiap tindakan kita harus menyaksikan Allah. Salat harus menyaksikan Allah. Puasa harus menyaksikan Allah. Membaca Al-Quran harus menyaksikan Allah. Ibadah haji harus menyaksikan Allah. Itulah sebabnya dasarnya Islam. La ilaha illallah. Nah, tapi jangan coba-coba melakukan namanya sholat daim kalau belum menyaksikan Allah. Jangan coba-coba. Itu namanya bukan sholat daim. Jadi sekali lagi saudara, saya menjelaskan di sini, ini salah satu kemarin juga saya sampaikan di grup, bahkan ada yang bertanya apa itu sholat. Sholat itu menyaksikan Allah. Untuk apa kita sholat? Ya menyaksikan Allah. Di dalam setiap tindakan, setiap keadaan, setiap gerak, kita harus menyaksikan Allah. Kalau tidak menyaksikan Allah, sia-sia sholat itu. As-salatu lisyikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Apanya yang mau diingat kalau kita tidak menyaksikan? Makna daim itu terus menerus. Jadi ketika kita gabungkan dua kata ini, menyaksikan Allah terus menerus. Ini salatnya para sufi saudara. Kalau dalam syariat tidak boleh. Syariat itu harus bergerak. Harus naik turun 5 waktu. Kalau kita bicara tentang sholat daim, ya inilah sholat daim. Sholat daim itu menyaksikan Allah setiap saat. Tidak pernah putus. Bagaimana mau putus? Dia menyaksikan Allah setiap keadaan. Kenapa dia menyaksikan Allah setiap keadaan? Karena dia sudah mengalami. Jadi saudara, mungkin ada yang dalam grup rahasia kita menonton. Inilah jawaban tentang sholat. Sholat itu apa? Sholat itu ya menyaksikan Allah. Kalau kita kaitkan lagi di sini tentang syahadat yang disebut syahadat tunggal. Ketika dia mengalami, menyaksikan dirinya sendiri. Karena yang disebut syahadat tunggal itu, yang menyaksikan itulah yang disaksikan. Itu namanya syahadat tunggal. Tidak perlu diucapkan. Ketika kamu sudah menyaksikan, memahami bahwa yang menyaksikan dan yang menyaksikan itu satu adanya, itu namanya syahadat tunggal. Semoga difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.